Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Setelah seminggu kita bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah yang sama, ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada berapa ya? Oke. Putri, ada Putri, Bu Iis, satu. Oke, ada beberapa ya nanti kita. Baik, perkuliahan kita hari ini kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa saja. Ada yang masih ingat? Tentang kehamilan. Terus apa lagi? Proses kehamilan. Oke, apa lagi? Perubahan sekolah suami kehamilan. Alhamdulillah. Berarti ada yang nempel, ada yang diingat ya. Oke, bagus, good. Seperti janji ibu minggu lalu, ibu akan membawa bukunya seperti ini. Ada yang sudah pernah lihat? Pernah. Di mana? Puskesmas. Terus posyandu, terus di bidan, ya. Terus di mana lagi? Di rumah. Ada yang punya? Ada ya, mungkin dulu punya ibu, punya adik, punya saudara-saudara ya. Oke, jadi buku apakah ini? Buku KIA. Ada yang bilang buku B. Ada juga yang bilang buku kehamilan. Ya, jadi ini adalah buku KIA. Ya, singkatan dari kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau bilang ini buku kehamilan salah, karena tidak hanya kehamilan saja, tidak hanya ibu saja, tapi ibu dan anak. Berarti yang ada di buku ini lengkap, dari mulai kehamilan, persalinan, nifas, ya, bayi baru lahir sampai usia berapa tahun buku ini bisa digunakan? Sampai 6 tahun pinter, ya. Jadi buku KIA ini adalah salah satu alat yang penting dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan masyarakat. Nah, buku ini itu bukan hanya sekedar buku catatan, ya, tapi juga media komunikasi, media edukasi, ya, pencatatan kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi digunakan pada masa kehamilan sampai tadi usia anak 6 tahun. Kemudian melalui buku KIA ini, ibu dan keluarga dapat mengetahui kondisi kesehatannya. Nah, kenapa kok ibu dan keluarga? Bukankah ini nanti dipegang oleh ibu? Tidak. Makanya disebut dengan buku catatan, buku edukasi, buku komunikasi, gitu ya. Nanti dijelaskan tidak hanya ke ibunya saja, tapi keluarga juga, gitu ya, yang mendampingi si ibu hamil. Nah, jadi bisa mengetahui kondisi kesehatannya, memahami tanda bahaya tuh. Jadi tanda bahayanya pun dijelaskan di sini, serta mendapatkan informasi penting tentang perawatan ibu hamil, salin, nifas, bayi baru lahir, imunisasi, gizi, dan tumbuh kembang anak. Ini semua dijelaskan di buku KIA ini. Ya. Nah, bagi tenaga kesehatan, buku KIA ini membantu pemantauan kesehatan. Jadi bisa memantau lewat buku ini kesehatan ibu tuh sampai sejauh mana,
gitu ya. Lalu juga bisa mendeteksi dini masalah serta apa namanya tadi, masalah, tanda bahaya dan lain sebagainya. Jadi bisa dideteksi lewat buku ini, ya, bisa dipantau. Jadi pasien, ibu hamil, ibu nifas, baik itu bayi baru lahir, itu bisa dipantau dalam satu buku ini. Lengkap, hebat ya. Kemudian, nah, setelah nanti kita mempelajari buku ini, ibu berharap mahasiswa atau teman-teman semua itu bisa memahami apa namanya, isi penting dari buku KIA ini. Ya, kemudian nanti kita coba bagaimana sih cara menggunakannya, ya kan? Nah, jadi nggak hanya dibaca saja, gitu ya, tapi ini juga ada caranya, bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Nah, nanti setelah kita coba, kita nanti coba satu persatu bagaimana cara agar si buku KIA ini benar-benar digunakan dengan baik, menjadi alat komunikasi dan edukasi yang baik, sehingga buku KIA ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa digunakan dengan baik. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Belum ada ya? Baik. Oke, jadi ini jadi bukunya bolak-balik ya. Ini bukan kembali. Jadi memang ada bagian ibu, ada bagian anak. Ya, jadi jangan kesini nanti bacanya. Ini bukan kembali, gitu ya. Oke, kita mulai dari bagian ibu dulu. Kita mulai dari Kafka. Di sini sudah ada nama ibunya siapa. Wajib diisi. Namanya juga buku apa namanya, buku pemantauan, gitu ya. Jadi wajib diisi identitas buku ini, siapa sih pemiliknya, gitu ya. Ditulis siapa namanya, ini ibunya diisi juga. Di sini alamat lengkap ya, pokoknya alamat lengkap sampai ke fasilitas kesehatannya ini di mana. Ya, mungkin di puskesmas mana, ya, di mana. Nah, jadi buku ini juga bukan hanya untuk puskesmas saja ya, tapi semua bisa digunakan di semua fasilitas kesehatan. Misal ibu hamil Nyonya Ikis, misalkan gitu ya, datang ke bidan Santi, misalkan datang nih ke bidan Santi menggunakan buku ini, jadi catat, dilihat perkembangannya. Nanti bidan Ikis tiba-tiba, saya pengen ganti bidan, mau ke bidan Putri, bawa saja ini supaya bidan Putri tahu riwayat, dan catatan dari bidan Santi itu apa sih. Ibu bidan Putri tinggal menunjukkan, gitu ya. Jadi ini tidak boleh hilang, mau bidannya ganti-ganti, mau fasilitas kesehatan ganti-ganti, bukunya tetap satu, buku KIA. Ya, catatan untuk ibu hamil. Oke, kemudian tulis namanya, identitas, di sini dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ya ditulis lagi nama lengkap, NIK-nya, kemudian pembiayaan, golongan darah, ya. Di sini golongan darah penting dicatat untuk apa? Ada yang tahu? Itu apa kira-kira? Kok harus mencantumkan golongan darah ya? Terutama pada ibu hamil, ya. Yang kencang suaranya. Sewaktu-waktu golongan darah jadi tahu. Betul, pintar ya. Jadi yang namanya ibu hamil kan tidak tahu ya. Maksudnya gini, ketika kita pemeriksaan sudah rutin melakukan ANC, ada natal setiap bulan rutin gitu ya. Ternyata di trimester 3 gitu ya, terjadi anemia
lainnya itu efeknya bisa terjadi perdarahan pada saat persalinan. Ketika persalinan perdarahan, bayangkan kalau kita tidak tahu donor darah dari awal, itu harus cek donor darah dan sebagainya. Sedangkan itu harus dilakukan tindakan cepat, harus segera diberikan donor darah. Kalau sudah tahu, oh darahnya misalkan O, berarti langsung kan. Itu ya, itu hal-hal yang tidak diinginkan, yang butuh tindakan cepat. Gitu. Oke, sudah sampai sana. Kemudian evaluasi kesehatan ibu hamil. Ya, di sini ada juga pelayanan dokter. Ini diisi oleh dokternya. Jikalau pasiennya datang ke dokter, ya. Kemudian di sini juga masih pelayanan oleh dokter. Ya. Nah, ada juga grafik evaluasi kehamilan. Ya, ini diisi oleh bidan atau perawat. Jadi ada grafiknya. Kenapa harus dimasukkan ke grafik? Tadi karena buku KIA ini adalah untuk sebagai pemantauan, ya kan? Dipantau, dilihat di grafik, dipantau grafiknya sesuai tidak. Nanti kita akan pelajari grafiknya khusus, cara membaca grafiknya seperti apa, itu ya. Kemudian di sini juga ada ringkasan pelayanan kesehatan dokter spesialis. Misalkan ada klien yang periksa ke dokter objin untuk melakukan ya apa? USG, ya kan? Nah, mohon maaf karena USG adalah ranah dokter ya. Jadi ada klien yang USG perlu dicatat juga. Di mana dicatatnya? Di buku KIA juga. Gitu. Jadi dokternya dicatat di sini. Ya, ini contoh yang sudah terisi nih. Gitu kan? Ini catatan dokternya semua. Mau ke dokter manapun yang dibawa ini. Oh, USG tanggal berapa, berat badannya berapa, ya kan, tinggi badan, berat badan, kemudian apalagi cairan ketubannya bagaimana, seperti apa, ya, dan lain sebagainya. Nah, semua catatannya ditulis di buku. Begitu kontrol selanjutnya, bawa lagi buku KIA-nya supaya tahu. Oh, sebelumnya itu catatan dokternya apa sih? Gitu ya. Maka dokternya juga bisa melihat dari sini. Oh iya, kemarin berat badannya sekian, sekarang berat badannya sekian, bertambah atau malah berkurang, kan gitu. Nah, di situ bisa terlihat, dipantau. Kemudian ringkasan pelayanan, ini masih ya, ringkasan dokter. Kemudian ringkasan pelayanan persalinan. Jadi kalau misalkan klien datang anak kedua, maka biasanya di sini sudah terisi riwayat kehamilan sebelumnya, gitu ya. Jadi ini isi riwayat persalinan yang sebelumnya. Misalkan persalinan dulu di mana, berat badan bayinya dulu berapa, gitu ya. Ada kelainan tidak, ya, dan lain sebagainya, itu ditulis juga di sini. Itu bukan hanya kondisi saat ini, tapi juga riwayat terdahulunya pun dicatat di buku. Kemudian ringkasan pelayanan persalinan, tadi ada ringkasan pelayanan nifas, ada juga rujukan. Jadi misalkan riwayat yang terdahulu apakah pernah dirujuk atau tidak, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan anak pertama, ya sudah, ini apa saja. Kemudian, nah, periksa kehamilan. Di sini dijelaskan juga periksa kehamilan itu selama trimester 1, 2, dan 3 ya. Berapa lama itu dijelaskan juga di sini.
kehamilan meliputi apa saja, itu juga dijelaskan di buku KIA. Oke, untuk penjelasan lengkapnya itu di pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini kita hanya diskusi tentang gambaran isi penting dari buku KIA ini apa saja sih, itu ya. Paling tidak pas ditanya apa sih buku KIA, buku KIA itu adalah bla 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 bla, gitu ya. Apa sih isinya? Oh, ada pelayanan kehamilan, nifas, bla 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 bla, gitu ya. Nanti kalau detailnya, misalkan kayak ini pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama harus berapa kali, ya, atau pelayanan pada kesehatan ibu hamil itu meliputi apa saja. Nah, secara detailnya nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Ada juga bagaimana cara mengikuti kelas ibu hamil ya. Lalu perawatan sehari-hari ibu hamil itu seperti apa, gitu ya. Jadi buku ini adalah jawaban semua pertanyaan ibu hamil. Pasti jawabannya ada di sini. Ya, jadi begitu pun dengan ibu nifas. Kadang ibu nifas, oh ibu banyak sekali yang mengeluh, ibu asik saya seret, asik saya sedikit. Nanti ada jawabannya di buku KIA ini. Bagaimana cara supaya produksi asiknya banyak? Misalkan dengan makan yang nutrisi lengkap. Apa saja sih nutrisi lengkap untuk ibu hamil? Juga ada di buku KIA ini. Ya, tuh porsi makan dan minimum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-harinya dijelaskan ya. Kemudian aktivitas fisik dan latihan, karena ibu hamil itu bukan orang sakit ya. Jadi ibu hamil itu tetap bisa aktivitas seperti orang normal biasanya. Jadi dia harus aktivitas gitu ya. Latihan fisiknya seperti apa yang juga bisa menunjang kesehatan ibu hamil itu sendiri. Lalu tanda bahaya kehamilan ya. Tadi seperti di awal ibu jelaskan bahwa buku ini memantau dan mencatat kesehatan baik pada saat hamil, nifas, BBL gitu ya. Nah, selain itu juga dipantau tanda bahaya. Jadi pada masa kehamilan itu ada tanda bahaya yang mungkin terjadi. Bisa mungkin adanya sakit kepala hebat gitu ya, perdarahan, kemudian demam tinggi ya. Itu semua dijelaskan di buku KIA ini di bagian tanda bahaya pada kehamilan. Nah, bagaimana sih persiapan melahirkan tuh, sampai persiapan persalinan pun disiapkan, dijelaskan di buku KIA. Tanda awal persalinan dijelaskan juga. Nah, nanti ini akan seru detailnya di pertemuan berikutnya ya. Sabar. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ya, masih ini nanti bayangan-bayangan untuk dipersiapkan nanti kira-kira mau menanya apa ya. Tanda bahaya kehamilan tadi, sekarang tanda bahaya persalinan dijelaskan di sini. Terus bagusnya buku KIA ini adalah juga hanya tulisan saja, tapi disertai dengan gambar-gambar. Jadi nggak bosan kita bacanya, gitu ya. Kemudian kita edukasi ke kliennya juga enak. Oh Bu, nanti kalau perdarahan keluar seperti ini itu tanda bahaya ya Bu ya. Oh kalau misalkan ibu kepala hebat tidak bisa dihilang dengan istirahat, itu namanya tanda bahaya. Jadi kita kasih komunikasi, kasih edukasinya mudah. Itulah salah satu kelebihan dari buku KIA. Jadi penyampaiannya dibuat sesederhana mungkin, tapi dengan bahasa yang baik gitu ya, yang
dilaksanakan oleh pasien kita atau oleh klien kita. Tuh, sehingga tadi bisa efektif. Efektif itu apa sih? Efektif itu kan bisa diterima dengan baik, tapi mudah, tapi sederhana gitu kan? Enggak yang udah dijelasin lebar tapi masih ada pertanyaan, masih ada yang mengganjal, itu enggak efektif, enggak berhasil, gitu ya kan? Kemudian nifas, masuk ke perawatan ibu nifas. Jadi ibu nifas itu harus apa saja sih yang harus dirawat, gitu ya, mulai dari pasca salin 6 jam, 2 jam pertama 6 jam, gitu ya, sampai 42 hari. Itu dijelaskan di sini harus seperti apa. Mulai dari mobilisasi itu bagaimana kita harus bergerak aktif setelah pasca persalinan. Enggak yang diem gitu ya, yang tiduran gitu tidak, tapi normal bisa beraktivitas seperti biasa. Dan menyusui, nah ini sering sekali dikeluhkan oleh ibu nifas, apalagi ibu nifas muda atau yang baru memiliki satu anak, baru melahirkan gitu ya, baru jadi ibu nifas. Kadang keluhannya asiknya seret, kenapa asik saya sedikit gitu ya, seperti itu, hal-hal seperti itu. Kemudian kok bayinya tidur terus gitu ya, gimana caranya supaya bayinya mau menyusu. Nah di menyusu juga bagaimana sih teknik atau cara menyusu yang baik, posisinya juga diatur di sini ibu, kayak posisi menyusui bagi yang baik dan benar itu seperti apa ya. Detailnya di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai cara menyimpan ASI, kemudian porsi makan. Tadi kan porsi makan ibu hamil, porsi makan dan nutrisi itu ibu nifas gitu ya. Nah, kemudian hygiene dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian anak. Jadi itu tadi bagian ibu. Berarti bagian ibu itu kan bagaimana cara mempersiapkan kehamilan ya, dari mulai proses kehamilan, persalinan, nifas. Gitu. Sama KB, misalnya tadi ada KB ya. Jadi KB juga dijelaskan di sini. Nanti setelah nifas itu persiapan untuk KB. Kliennya mau KB apa? Gitu ya, dijelasin lagi tuh di sini KB itu jenisnya apa saja. Nanti sampai ibunya atau kliennya memutuskan mau pakai KB yang mana, KB apa, gitu ya. Nah, kemudian bagian anak di sini, bagian anak juga sama. Di sini ditulis nama anaknya siapa, identitasnya lengkap ya. Ini juga riwayat pendahulunya, kalau misalkan memang sebelumnya sudah pernah melahirkan kliennya ya. Nah, pelayanan kesehatan neonatus. Jadi bayi baru lahir itu ada yang namanya neonatus. Neonatus itu apa? Apa bedanya dengan bayi? Neonatus itu bayi benar. Tapi secara definisinya neonatus adalah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari. Ya, jadi bayi baru lahir 0 sampai 28 hari disebutnya adalah neonatus. Nah, dipersiapkan bahasa-bahasanya nanti sudah mulai ya. Nah, nanti di sini 0 sampai 6 jam kondisi bayinya seperti apa dicatat di sini. 6 sampai 48 jam dicatat di sini kondisinya seperti apa. 3 sampai 7 hari juga ketika kontrol ya. 8 sampai 28 hari dicatat di sini. Jadi catatannya apa saja? Bagaimana menyusunya ya, bagaimana kondisi bayinya, tali pusatnya ya, lalu berat badannya, tinggi badannya ya, kemudian
dan sebagainya. Nah, kemudian ke pelajaran imunisasi. Kadang kita tuh masih bolak-balik atau masih buat menghafal imunisasi kadang agak sulit. Di buku KIK sudah diurutkan mulai dari usia, ya umurnya berapa, umur 1 sampai 2 tahun. Ya, jadi imunisasi apa saja yang harus didapatkan oleh anak. Nanti ketika imunisasi, sudah imunisasi, dicatat langsung. Sudah imunisasi, catat langsung. Ingat ya, buku kaya ini boleh digunakan di semua fasilitas kesehatan. Nah, ada namanya KMS, kartu menunjuk. Jadi di sini dicatat. Nah, seperti ini grafiknya KMS. Ya, nanti kita akan coba di sini. Jadi berat badan ini berapa, simpannya berapa, di mana, gitu ya, tinggi badannya, lalu ASI eksklusif, ya di sini jumlah berat badan. Caranya nanti kita coba cara mengisinya seperti apa ya. Kita lanjut dulu. Kemudian ini juga sama catatan imunisasi nih. Kalau misalkan dokter juga sama tadi yang mau ke bidan, mau ke dokter, mau ke mana pun, nah di sini dicatat. Imunisasi yang pertama, imunisasi kedua, imunisasinya apa, gitu ya, dicatat di sini. Kemudian di tandanya rajin, ya, berarti full catatannya. Oke, kemudian ibu, ayah, keluarga ikut kelas ibu balita. Untuk apa? Untuk memperoleh informasi penting terkait bagaimana melakukan pola asuh sesuai tahapan usia anak. Tuh, ternyata ada kelasnya ya. Untuk ibu, keluarga, ayah tuh berperan juga ya untuk anak. Jadi tidak hanya ibu saja, ya, ikut kelasnya untuk apa? Tadi untuk mengetahui tumbuh kembang anaknya, perkembangan usia anaknya tuh tahu, gitu ya. Jangan sampai anak saya usia 8 bulan atau usia 9 bulan kok belum ada mengucapkan kata-kata sedikit pun, dia cuma diam. Itu ada sesuatu, ya. Kalau kita ikut kelasnya, kita ikut di sini akan diperoleh informasi perkembangan usia 6 bulan itu apa saja, anak bisa apa di 6 bulan, 7 bulan anak bisa apa, 8 bisa apa, setahun anak sudah bisa apa. Nah, dari situ bisa kelihatan, gitu ya. Jadi ibu, anak, dan keluarga itu bisa ikut kelas ibu balita namanya. Kalau tadi di ibu hamil kan kelas ibu hamil, kelas ibu nifas, kelas ibu pola asuh bayi baru lahir sampai usia 1 sampai 5 tahun apa saja sih? Ya, lengkap. Kemudian 0 sampai 8 hari neonatus, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara memberikan ASI yang baik? Bagaimana cara menyusui yang benar? Posisi menyusui yang benar seperti apa? Ya. Kondisi bayi baru lahir 0 sampai 28 hari atau neonatus. Nah, apa saja? Di sini sampai dijelaskan kriteria nafas yang sehat itu berapa. Kriteria warna kulit pada bayi yang sehat itu seperti apa, yang tidak sehat seperti apa. Ya, dijelaskan. Plus juga tadi ada tanda bahaya pada ibu hamil, tanda bahaya pada ibu nifas. Pada bayi baru lahir pun ada tanda bahaya. Di sini dijelaskan tanda bahaya. Lengkap dengan gambarnya. Ya, jadi sangat memudahkan kita untuk memberikan konsen atau edukasi atau komunikasi. Ya, tuh di sini juga perkembangannya anak tuh di usia sekian, bisa
bisa apa, siang bisa apa, gitu ya. Kemudian juga warna tinja dan air kencing juga ya, ini untuk mengetahui untuk indikator warna tinja juga dijelaskan di sini. Kemudian cara membuat MPASI dari makanan keluarga. Kadang ibu yang baru melahirkan atau anak pertama apalagi ya, heboh MPASI harus seperti apa dan sebagainya. Tidak usah bingung, nanti tenaga kesehatan kasih tahu, kasih lihat buku ini, buku kayak ibu membuat MPASI bisa dengan menu keluarga seperti ini loh. Ya, oke, detailnya di pertemuan selanjutnya. Lengkap sekali ya. Jadi kemudian pemenuhan gizi ya, usia 5 sampai 23 bulan. Ya, perawatannya seperti apa? Perawatan bayi usia 5 sampai 9 bulan. Lengkap semuanya. Perawatan anak usia 18 sampai 24 bulan. Sampai 3 tahun sampai 4 tahun ya, 5 tahun dan 6 tahun ya, karena buku KIA ini digunakan sampai usia anak 6 tahun plus keselamatan lingkungan itu apa namanya, itu bahaya loh kalau disimpan di bawah meja misalkan gitu ya. Tidak boleh sendirian di dekat kolam renang misalkan, bahaya gitu ya. Keselamatan lingkungan itu seperti itu. Ternyata itu juga harus dipelajari, karena kadang ada ibu orang tua yang mungkin cuek, atau kadang karena banyak pikiran, banyak sebagainya gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan ada yang namanya postpartum blues. Ada pernah dengar? Jadi depresi pasca bersalin, kaget, takut, kan masih sakit dan sebagainya, jadi stres, jadi boro-boro mau merawat bayinya, dianya sendiri aja stres kan gitu. Nah di sini maka anak dengan disabilitas juga ya dijelaskan kesiagaan dalam situasi bencana. Bencana, kalau ada gempa, kalau ada banjir, apa harus ngapain, ada kebakaran harus ngapain, dijelasin juga. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti kita coba ya, kita coba tadi ngisi KMS ya. Coba kita isi KMS. Gimana caranya? Ini ada yang warna biru, ada yang warna pink. Pink itu untuk perempuan ya. Ada yang untuk laki-laki yang warna biru. Oke, kita coba. Oke. Di sini nah, di sini kan kelihatan nggak? Ada garis, ada warna merah, ada warna merah, hitam, hijau. Nah, di sini ada keterangannya, naik ya, grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau kenaikan berat badan minimal atau lebih. Oke, nah kasih di titik ya, kasih titik. Oke, satu-satu deh. Misalkan berat badannya di usianya berapa? Misalkan ya 3 bulan. Berarti di sini lurusannya kan. Oke. Berarti berapa kilo? Misalkan 3 bulan. Ya, berapa normalnya? Berapa? 5 kilo misalkan. Berarti
lagi di kasih titik. Coba ya. Bisa. 8 bulan, 8. Berat badannya berapa? 8 bulan. 10 kilo misalnya. Gimana? Kasih titik sesuai gitu ya. Jadi harus lurus. Oke, coba. Misalkan usia 8 bulan, 9 bulan misalkan. 9 bulan, 10. Kasih titik 10-nya di sini garis. Ya, itu ya. Terus kita ada garis. Salah. 9 di sini kan garisnya. Ini. Nah, 10. Ya, coba. Tiga. 9. Ini. Nanti bisa dicoba masing-masing ya. Itu tadi untuk perempuan, laki-laki sama, pengisiannya sama. Kemudian, sorry, ada pertanyaan dulu. Pertanyaan cukup jelas atau masih ya. Nanti jelasnya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ada tugas dulu untuk pertemuan selanjutnya. Tugasnya adalah yang Cung yang punya buku kaya siapa? 1, 2, terus 3, 4 lah ya. Nah, nanti berarti dibagi kelompok aja. Jadi satu kelompok satu buku KIA. Ya, coba nanti belajar di rumah bagaimana sih cara menjelaskan buku itu seperti yang tadi saya contohkan ngejelasinnya, gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya coba gantian kalian yang menjelaskan, gitu ya. Paham nggak? Jadi di depan kayak tadi boleh dibuat 4 kelompok, jadi satu kelompok satu buku KIA, mencoba untuk menjelaskan ke klien gitu ya, seperti apa sih menjelaskan buku KIA ke kliennya, ke pasiennya, gitu ya. Nanti di depan di bawah buku KIA-nya. Kemudian sebelum ke kesimpulan, aku mau coba 1 atau 2 itu bisa ada yang terserap tadi apa yang saya sampaikan, bisa diulang sedikit atau banyak lebih baik. Jadi gimana? Buku KIA itu penting? Penting. Ya kan sengaja suaranya. Jadi buku itu penting ya? Untuk apa? Pemantauan, mencatat, mendokumentasi, terus mencatat apa saja? Nifas, imunisasi, bersalin, terus hamil, ya, terus apa lagi? HB, terus ya, jadi buku KIA ini amatlah sangat penting karena dari buku KIA ini
kita sebagai tenaga kesehatan bisa memantau, mencatat perkembangan kesehatan bayi ibu dan anak, ya, dimulai dari ibu hamil, nifas, bayi baru lahir, kemudian bayi baru lahir, mau itu imunisasi, ya, tanda bahaya kehamilan, persalinan, tanda bahaya bayi baru lahir, itu semua dicatat di buku karya. Nah, buku karya ini tidak hanya untuk bidan saja, ya, tetapi juga untuk tenaga kesehatan dan kesehatan masyarakat harus memahami isi penting dari buku karya ini, itu ya. Kemudian untuk pasien atau untuk klien kita, apa pentingnya buku karya ini? Ya, tentu untuk mengetahui kesehatannya, untuk mengetahui perkembangan kesehatan hamilnya, nifasnya, persalinannya, bayi baru lahirnya, gitu ya. Kemudian imunisasi apa saja yang harus didapatkan, itu semua ada di buku, ya, mencatat semua perkembangannya di sini. Ada pertanyaan? Cukup, tapi di minggu depan kita ketemu lagi dengan bagaimana cara kita konseling dengan klien kita, itu ya. Sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan, ke klien betulan, gitu ya, langsung gitu. Kemudian nanti juga kita akan belajar lebih detail lagi isi-isinya itu seperti apa. Seperti tadi misal ada tanda bahaya, itu apa sih tanda bahaya? Salah satunya misalnya perdarahan seperti apa sih tanda bahaya? Yang keluarnya berapa sesek sih yang disebut dengan perdarahan yang membahayakan dan lain sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, disiapkan, dipelajari tugasnya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menambah ilmu, ya, menambah ilmu, dan tentunya nanti bisa diaplikasikan, bermanfaat, ya, bermanfaat ilmu yang didapat dan berkah, gitu ya. Berkah itu akan selalu ingat, gitu ya. Jadi nggak hanya oke sekarang pelajari besok lupa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman, menambah ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.